dipersembahkan oleh Ya, kembali di Q&A masih bersama saya Yohana Margareta dan juga tamu-tamu spesial saya. Dan tadi sudah buka box pertama oleh Habib Jafar, yang sekarang box kedua oleh Pak Pendeta Marcel. Nomor berapa? Nomor favorit kalau tadi Habib Jafar berdasarkan coraknya. Kalau Pak Pendeta berdasarkan apa nih? Pilih nomornya nih. Kalau saya berdasarkan karena kita di depan sini ada 5 orang dan karena tadi sempat disinggung negara hadir atau tidak, saya pilih nomor 5, Pancasila. Pancasila. Saya kira 5 itu rukun Islam loh. Enggak, Beb. Maksudnya tadi kayak gitu, Beb. Agak panjang. Bridging. Bridgingnya panjang ya. Oke. Baik, nomor 5 kita buka boxnya tadi adalah netizen plus 62. Nah, karena ini netizen dan tadi relate banget ya. Kita habis membicarakan netizen. Langsung saja rekan-rekan di studio, kita kasih kesempatan untuk langsung bertanya untuk Pak Pendeta atau mungkin Habib Jafar yang ada di sini. Yang pertama mungkin ada. Oke, silakan. Jadi gini, saya mau nanya, kan kita sebagai anak itu harus patuh ya gitu sama orang tua gitu. Nah, terkadang kita kan punya pendapat masing-masing gitu. Kita suka sebagai anak kita punya pendapat sendiri dan orang tua pun juga punya pendapat sendiri gitu. Gimana caranya agar kita tuh bisa saling mengerti gitu antar orang tua dan antar anak gitu, supaya kita bisa ketemu gitu di titik tengahnya gitu. Karena terkadang kita misal mau ngasih tahu pendapat kita A, tapi nanti dijawabnya gini, jangan membantah deh, kayak anak durhaka. Kira-kira itu durhaka apa enggak gitu. Oke, baik, terima kasih. Boleh Habib? Ya. Pertama ya, Indonesia ini terlalu hanya menggembar-gemborkan anak durhaka. Padahal ada juga dalam Islam itu orang tua durhaka. Orang tua durhaka itu adalah orang tua yang tidak memberikan pendidikan yang baik kepada anak-anaknya. Intinya secara umum tidak memberikan kewajiban yang menjadi hak anaknya kepada anak tersebut. Nah, bagaimana seharusnya relasi orang tua dan anak? Orang tua dan anak yang sukses dalam membangun relasi itu adalah orang tua dan anak yang pola hubungannya adalah sebagai sahabat. Itu prinsip dalam pendidikan, bagaimana egalitarianisme, kesetaraan, bukan secara kehormatan, karena tetap orang tua di atas anaknya. Tapi kesetaraan dalam komunikasi, dalam berpikir, sehingga jiwa kritisisme itu anak muncul, itu menjadi satu yang penting. Karena itu Nabi Muhammad itu umatnya, santrinya, muridnya itu disebutnya sahabat, bukan murid, bukan santri, bukan umat. Karena beliau mencoba setara agar kemudian jiwa kritis anak itu muncul, kemudian kita bisa merespon dengan bijak jiwa kritis itu. Karena itu orang tua yang baik adalah orang tua yang sadar dirinya bahwa dia adalah orang tua, sehingga dia harus belajar dan kemudian membangun relasi yang baik dengan anaknya. Kalau barak militer itu relasi kuasa atau relasi cinta? Oke. Saya tidak tahu ya secara utuh apa yang terjadi di barak militer itu. Tapi yang kita tahu, jangan lepaskan anak dari orang tua dan sekolahnya. Karena yang utama dan pertama dibutuhkan oleh anak adalah kehadiran orang tua dan guru. Karena guru itu adalah orang tua kedua bagi anak dan orang tua adalah guru pertama bagi anak. Apapun setelah itu kita bisa bicarakan, tapi kehadiran orang tua dan guru itu yang utama bagi seorang anak untuk membuat pondasi tadi yang disampaikan Pendeta Marcel itu selesai di anak, sehingga setelah itu anak itu mau dilepaskan mengarungi samudra, anak itu sudah bisa melawan ombak dengan baik karena sudah punya bekal-bekal yang matang. Nah, kalau Pak Pendeta Marcel, tunggu dulu. Ini penasaran, kalau Pak Pendeta Marcel, kalau misalnya barak militer itu gimana? Itu relasi kuasa atau relasi cinta? Karena ada juga yang menganggap bahwa ya itulah negara hadirnya di situ. Bukan Metro TV kalau tidak surprise. Wih. Iya dong. Langsung saja Kang Deddy. Bukan. Oke. Kok hostnya kayaknya Pak Pendeta ya? Kali aja butuh duet ya. Butuh duet. Oke. Boleh. Saya kalau ditanya, saya langsung kepada Barak tadi ya, bahwa kalau ditanya ke saya, ini kan fenomena yang cukup jadi pembahasan banyak orang. Kalau ditanya ke saya, setuju nggak
anak nakal ya, betul ya? Anak nakal untuk masuk barak militer. Saya sangat tidak setuju. Kenapa? Kenapa hanya harus anak nakal? Anak baik juga perlu dididik dalam barak militer. Untuk apa? Untuk punya nilai kesatria. Karena saya pernah dibesarkan dalam lingkungan keluarga tentara, jadi saya mengerti bagaimana dalam lingkungan tentara dididik bagaimana disiplin, bagaimana cinta tanah air, bagaimana punya jiwa patriotisme. Karena jujur zaman sekarang, mohon maaf, ada banyak cara mendidik orang tua menghasilkan generasi yang, mohon maaf, dibilang strawberry generation. Artinya apa? Ini perlu untuk apa? Untuk mendidik. Dengan apa tujuannya? Adalah kasih. Tidak memisahkan dengan orang tua tentunya karena pendidikannya tidak lama. Tetapi di sanalah mereka akhirnya punya nilai yang luar biasa yang saya percaya akan berdampak untuk masa depan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.